Jawabannya begini, karena Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk hidup pada hari ini, bukan hidup pada masa lalu atau hidup pada masa yang akan datang, tapi hidup kita cuma hari ini. Apa yang bisa Anda lakukan hari ini, lakukan, jangan mikir besok. Nah, dan kemudian kenapa Rasulullah perintahkan untuk menanam? Nandur dapat pahala enggak? Apa pahalanya? Disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad milik Imam Bukhari, orang yang nanam tanaman, maka siapapun yang mendapatkan manfaat dari tanaman itu, maka orangnya dapat pahalanya. Misalkan ada oksigen yang diproduksi, orang yang nandur dapat pahalanya. Misalkan ada burung yang membuat anak itu loh, sarang, ada burung yang membuat sarang di dahan dan rantingnya, bikin sarang, ada anaknya segala macam. Itu kan karena pohon yang Anda tanam, Anda dapat pahalanya. Misalkan itu pohon menyerap air, akhirnya airnya menjadi sumber air dan airnya diminum sama makhluknya Allah, Anda dapat pahalanya. Misalkan akarnya itu akar yang akan menahan tanah supaya tidak longsor. Ternyata betul, karena tanaman Anda tanahnya tidak jadi longsor, Anda dapat pahalanya. Misalkan ada orang berteduh di bawahnya, misalkan ada orang memanfaatkan daunnya, rantingnya, kayunya, bahkan sampai buahnya. Nah, maka Rasulullah mengajarkan jangan bingung besok, tapi lakukan yang terbaik hari ini. Kenapa sih orang itu kalau dapat takdir yang tidak menyenangkan itu kok langsung terpuruk? Terus cari ke toko apa? Ke toko bahan tanaman, tanya, "Mas, pupuk yang paling manjur buat apa?" "Buat tak minum." Kenapa orang kalau dapat takdir yang tidak diharapkan? Kenapa? Sebagian di antara mereka terpuruk. Karena mereka hidup di hari ini tapi mikirnya masa depan. Waduh, kok ngene? Iki meneh aku mangan opo? Padahal meneh durung mesti tetap melarat. Bisa jadi meneh moro-moro. Bisa? Ya susah. Wangel. Wong lek wis kadung melarat sugih angel. Lek sik sugih melarate gampang. Itu hati-hati. Hati-hati. Nah, tapi tetep Bu, kenapa orang itu kok rata-rata panik, terpuruk, akhirnya dia merasa gelisah gara-gara hidupnya masih di hari ini, pikirannya sampai 30 tahun ke depan. Lah kok anak saya bagaimana? Nanti kalau suami saya pulang bagaimana? Nanti wes kadung mikir, ngeluh, nantinya datang orangnya sudah mati. Rugi apa enggak? Rugi. Nah, itu poin pertama. Tugas Anda kalau tidak tahu besok bakal terjadi apa, berarti tugas Anda apa? Yang penting hari ini lakukan yang terbaik. Ustadz, kenapa disuruh melakukan yang terbaik? Ayo, kenapa? Kenapa Ustadz? Saya kan terpuruk. Suami saya kan selingkuh. Anak saya. Pokok nuangis, uripe susah gitu ya. Terus kenapa Allah perintahkan dia tetap berbuat baik? Rumusnya satu. Dalam surat Ar-Rahman dikatakan, hal jazaul ihsani illal ihsan. Orang yang melakukan kebaikan Allah balas dengan apa? Kebaikan. Berarti selama hari ini ada kesempatan berbuat baik, berarti besok insya Allah pasti baik. Kenapa? Kebaikan Anda tidak akan sia. Setuju? Al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Kalau hari ini Anda melakukan baik,
balasannya besok datangnya baik atau buruk. Nah ya wis, apalagi ketika Anda melakukan aktivitas yang positif, itu akan mengalihkan perhatian Anda atas takdir yang sedang terjadi. Paham adik-adik? Dipanggil adik-adik tidak terima, dipanggil Mbak Uti jari seno.